disabilitas ya untuk resos, kemudian juga penetapan rencana aksi daerah penyandang disabilitas sebagai komitmen terhadap pemenuhan hak disabilitas dan internalisasi isu disabilitas dalam perencanaan penganggaran. Dan terakhir di sini adalah pelibatan penyandang disabilitas dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan daerah. Kemudian untuk lanjut usia, kami juga mengharapkan bahwa dengan perubahan struktur penduduk yang terjadi bukan saja secara nasional tetapi daerah, banyak sekali nanti penduduk lansia di daerah Bapak dan Ibu. Oleh karena itu kita pun harus bisa menyesuaikan baik dari pemenuhan SPM, lingkungan yang ramah lansia, konsep program ini juga harus terintegrasi untuk lansia, dan internalisasi isu kelanjut usiaan di dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelibatan lansia di dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan daerah. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan paparan ini Bapak dan Ibu mendapatkan kejelasan di dalam framework secara besar program yang memang akan kita usung di dalam 5 tahun ke depan, dan apa yang harus kita pertajam sehingga penurunan kemiskinan ini bisa kita capai sesuai dengan target yang ditetapkan. Demikian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi untuk paparannya yang gamblang. Kalau kita lihat tadi penyampaian bahwa untuk target kemiskinan ekstrim dan penghapusan kemiskinan ekstrim di 2045 ini harus 0% Bapak Ibu sekalian. Ini tentu juga selaras dengan bonus demografi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia di tahun 2045. Dan ini juga masuk juga dalam penguatan Trisula Pembangunan, antara lain ekonomi berkelanjutan, penentasan kemiskinan, dan SDM yang kualitas. Nah, ini juga pada hari ini kita menguatkan juga teman-teman kita di seluruh pelosok tanah air dengan penduduk 284 juta penduduk. Kenaikan di 2004 dan 2025 penduduk Indonesia berdasarkan data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri itu sudah meningkat di 2 juta penduduk. Nah, tentunya target pengentasan kemiskinan kita di Indonesia di angka 24 juta. Mudah-mudahan bisa terencana dengan baik dengan teman-teman pemerintah daerah mendukung di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Dan tentunya data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN yang dikeluarkan dalam juga mendukung Impres 8 2025 sesuai dengan penguatan kemiskinan ekstrim dan sekolah rakyat, dan teman-teman Pemda diminta untuk bisa mendukung bagaimana ini bisa berjalan dengan baik dan selaras untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat yang miskin dan miskin ekstrim mencapai 0% sesuai dengan kita harapkan, dan kondisi ini juga tidak terjadi lagi kesenjangan antara yang miskin ekstrim dengan yang di middle income. Bapak Ibu sekalian, tentunya sebagai pembinaan di dalam koordinator pembangunan, tentunya di tiap kementerian dan lembaga, kami juga didukung oleh Kementerian Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan ini juga sebagai pengawal juga di dalam Impres 8 2025 tentang pemberantasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim serta pembangunan sekolah rakyat di seluruh pelosok tanah air. Dan alhamdulillah hari ini berdasarkan informasi dari Pak Mensos, untuk sekolah rakyat sudah mulai melakukan pemeriksaan kesehatan perdana sebelum 14 Juli masuk perdana dengan sekolah umum yang baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami minta Ibu Niken selaku Kepala Biro Hukum Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk memberikan tambahan bimbingan serta masukan terhadap pelaksanaan sosialisasi pada hari ini. Apakah Bu Niken sudah bergabung? Izin sudah Pak Hairul. Apa Silakan. suara saya bisa didengar? Jelas Bu Niken. Silakan Bu Niken. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Saya dibantu share screen-nya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang atau selamat siang buat Bapak dan Ibu sekalian.
dari pemerintah daerah yang mungkin ada di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Izin memperkenalkan diri Bapak dan Ibu, saya Niken, saya Kepala Biro Hukum Organisasi dan Persidangan. Jadi agak panjang judulnya, tapi biasanya sih kalau di mana-mana instansi karo hukum gitu ya Bapak dan Ibu. Yang pertama-tama saya menghaturkan permohonan maaf dari Pak Sesmenko karena hari ini bersamaan dengan kegiatan RDP di DPR sehingga beliau harus mendampingi Pak Menko. Untuk itu menugaskan saya untuk menyampaikan bagaimana peran Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dalam konteks Inpres ini dan kemudian juga bersama-sama Bapak dan Ibu membangun konvergensi program, membangun program-program yang konvergen untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Baik, saya menyampaikan sedikit saja bahwa sebenarnya kami ini Kementerian Koordinator yang baru, Bapak dan Ibu sekalian, terdiri dari dulu dari Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Mungkin tahun lalu di 2024 kita mengawal Inpres 4 tahun 2022 bersama Kemenko PMK bersama-sama teman-teman TKPK gitu ya, Bapak dan Ibu TKPK gitu ya. Dengan adanya Perpres Merah Putih yang baru, kemudian terjadi perubahan struktur di mana kami sekarang